Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semua? Semoga hari ini kita senantiasa berada dalam lindungannya ya Nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Oke. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Sistem pernapasan hewan terutama dulu. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup yang meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ tersebut. Berikut beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada cacing. Nah, cacing ini bernapas menggunakan kulit yang basah dan berlendir. Jadi di sekujur tubuhnya itu terdapat kulit ya, dan yang basah dan berlendir. Nah, adapun permukaan kulit tersebut membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pada cacing alat pernapasan adalah berupa kulit dan lendir pada tubuhnya. Yang kedua, serangga. Serangga boleh diambil contohnya di sini adalah belalang. Nah, alat pernapasannya menggunakan trakea. Apa itu trakea? Saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga tersebut. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di gambar ya. Nah, cara bernapasnya bagaimana? Oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma. Anak-anak ibu bisa melihat di sini. Nah, ini stigma. Jadi prosesnya udaranya masuk melalui stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Ini trakea tadi ya. Di seluruh tubuhnya ini terdapat trakea. Jadi udara masuk melalui stigma, kemudian diedarkan ke trakea di seluruh tubuhnya. Oke, selanjutnya pada ikan. Nah, ikan ini memiliki alat pernapasan menggunakan insang. Ya, udah pernah belum anak-anak ibu pernah melihat ikan atau pernah membersihkan ikan, membantu mama membersihkan ikan? Nah, kita lihat, terdapat insang. Nah, jadi itu adalah merupakan alat pernapasannya. Jadi bagaimana caranya? Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan, ya, masuk melalui mulut ikan ini. Kemudian mulut ikan pada saat pada saat ikan itu memasukkan air ke dalam mulutnya terbuka. Kemudian pada saat dia menutup, mulutnya tertutup, air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadi di sana. Insangnya bisa anak-anak ibu lihat di gambar. Nah, insang yang terbuka dan terjadilah di sini pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu untuk pernapasan pada ikan. Selanjutnya amfibi. Masih ingat anak-anak ibu hewan amfibi hewan apa? Iya, hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam seperti katak. Nah, katak ini ada dua gambarnya di sini. Nah, ada dua ya, kalian lihat di atas metamorfosis dari katak tersebut. Nah, yang pertama dia menjadi berudu atau namanya katak berekor. Nah, kalian lihat di situ ya, ada gambarnya di situ. Nah, berudu atau katak berekor ini menggunakan alat pernapasannya dengan insang. Ya, kemudian setelah dia berubah lagi dari berudu menjadi katak. Nah, jadi saat dia mulai berfungsi paru-parunya, nah, jadi ekornya itu mulai menyusut dan paru-paru pada katak itu sudah mulai berfungsi. Jadi pada saat dari berudu menjadi katak ini, dia menggunakan alat pernapasannya dengan paru-paru dan kulit. Jadi amfibi ini memiliki kulit yang lembab
dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi beda dengan hewan yang lainnya ya, dia sesuai dengan metamorfosisnya. Fasenya ada yang pertama tadi dengan dengan insang pada saat menjadi berudu, baru pada saat dia sudah berbentuk kata, alat pernapasannya dengan paru-paru. Oke, selanjutnya adalah reptil. Nah, reptil di sini ya, masih ingat apa itu reptil? Ya, hewan yang melata. Nah, alat pernapasannya yaitu juga menggunakan paru-paru. Jadi oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Jadi karbon dioksida dibuang melalui jalur yang sama. Jalur yang sama maksudnya apa? Tadi masuk melalui hidung ke tenggorokan ke paru-paru. Nah, berarti keluarnya pun berupa karbon dioksida dari paru-paru ke tenggorokan, kemudian dihembusin lagi ke hidung. Selanjutnya, pada burung. Nah, alat pernapasan pada burung ini adalah paru-paru. Jadi pernapasan burung ini juga dibantu oleh pundi-pundi udara. Jadi selain paru-paru, anak-anak ibu bisa lihat di sini ya, ada pundi-pundi udaranya di sini. Nah, jadi pada pundi-pundi udara ini mampu menyimpan udara. Jadi pada saat burung ini terbang, dia tidak menggunakan alat pernapasannya, tidak menggunakan paru-paru, tapi dengan burung ini bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara tadi. Jadi, nah itu pada burung ya. Jadi burung itu pernapasannya paru-paru dan juga pernapasan juga dibantu dengan pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara ini digunakan pada saat dia terbang. Oke, selanjutnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia di sini, nah kalau kalian lihat gambarnya itu adalah gambar kuda. Nah, ini salah satunya boleh diambil di sini ya. Mamalia, masih ingat gak mamalia apa? Ya, hewan yang melahirkan. Nah, jadi salah satu di sini boleh diambil kuda. Nah, hewan ini bernapas menggunakan paru-paru. Jadi alat pernapasannya adalah paru-paru. Bagaimana caranya? Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, kemudian lalu ke paru-paru. Selanjutnya kedua, karbon dioksida atau CO2, disingkat di situ ya, adalah karbon dioksida dibuang melalui jalur yang sama seperti yang dari reptil ya. Nah, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan secara berkala untuk mengambil udara. Nah, contohnya di sini apa? Ya, hewan mamalia yang hidup di air. Ya, benar, adalah lumba-lumba. Saat lumba-lumba itu loncat ya ke permukaan, dia itu adalah untuk mengambil udara. Jadi alat pernapasannya juga dengan paru-paru. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini, tadi itu adalah alat pernapasan pada hewan. Nah, sekarang lihat lagi di sini, alat pernapasan pada manusia. Ada yang tahu alat pernapasannya apa? Iya, udah lihat gambar ya. Alat pernapasan kita adalah berupa paru-paru. Nah, oke, di sini organ-organ tubuh yang terlibat dalam alat pernapasan yang pertama adalah hidung. Mana hidungnya ya? Hidung, kemudian ada tenggorokan, kemudian juga paru-paru. Di sini boleh lihat, akan jelasin ya tentang alat pernapasan manusia. Yang pertama tadi, organ yang terlibat dalam pernapasan itu adalah hidung. Nah, jadi di dalam hidung ini, lihat di gambar ya. Di sini rongga hidung. Nah, lihat di gambar. Rongga hidung ini, nah di rongga hidung itu udara masuk melalui hidung. Nah, di sana penyerapan udara. Jadi penyaringan udara di situ. Udara disaring oleh rambut hidung dan juga lendir yang ada di hidung. Jadi pertama terjadinya proses pernapasan pada kita itu udara masuk melalui hidung. Nah, di dalam hidung kita ini ada namanya rambut hidung.
dan lendir. Nah, jadi kalau ada rambut hidung jangan dicabut ya. Nah, itu ada manfaatnya. Yaitu adalah untuk menyaring udara supaya udaranya itu bersih yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian ada faring. Nah, faring itu apa? Faring adalah yang menghubungkan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Nah, jadi setelah udara disaring tadi, baru masuk ke faring. Setelah itu masuk ke laring. Laring ini juga setelah dari faring masuk ke laring. Nah, laring ini apa? Yaitu adalah setelah udara disaring oleh hidung tadi, nah terjadi penyaringan udara kedua di laring. Penyaringan udara kedua, jadi di laring ini juga udara masuk itu juga mampu menggetarkan pita suara. Nah, setelah itu udara baru masuk ke trakea atau tenggorokan. Kemudian bagiannya lagi tadi apa? Selain trakea atau tenggorokan, ada namanya paru-paru. Jadi paru-paru ini juga memiliki 3 bagian. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sana ya. Ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Alveolus di sebelah sana ya, di gambarnya itu. Ya. Nah, apa itu trakea tadi? Trakea itu adalah rongga tenggorokan ya, tenggorokan. Kemudian di paru-paru ada bronkus. Bronkus itu apa? Cabang dari tenggorokan. Kemudian ada lagi cabang-cabang tenggorokan tadi. Dari tenggorokan ada cabang 2, ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Karena ada 2 paru-paru ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi ada cabangnya. Nah, itulah yang disebut dengan bronkus. Kemudian ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini apa? Nah, bronkus ini dari cabang dari tenggorokan tadi, dia memiliki cabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabangnya itu disebut dengan bronchiolus. Jadi kalau bronchiolus itu apa? Cabang dari bronkus. Kemudian ada lagi tadi alveolus. Nah, alveolus itu ada gambar di sana. Nah, karena ibu bisa lihat ya, itu ada pembesaran gambarnya. Nah, alveolus jadi cabang dari bronchiolus ini namanya alveolus. Nah, di sana ada apa tadi? Yang cabangnya lagi ada pembesaran gambarnya. Di sanalah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi oksigen dan karbon dioksida terjadi pertukarannya di alveolus. Oke, seperti itu ya, Nak ya. Nah, jadi seperti itu pernapasan manusia. Oke, boleh ulangi lagi. Jadi dari hidung masuk kemana tadi? Faring, kemudian ke laring, ke tenggorokan atau ke namanya trakea, ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru bagian alveolus itu yang menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu alat pernapasan pada manusia. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia ini ada 2. Nah, dibedakan menjadi 2. Ada proses menghirup udara. Nah, tadi ya, kita memasuk udara berarti kita menghirup udara. Proses menghirup udara ini, yang pertama, udara masuk melalui hidung, tadi seperti boleh dijelasin tadi. Kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, yang kedua ada proses pengembusan udara. Jadi setelah tadi udara kita hirup, nah dihembuskan lagi. Yang dihembuskan itu adalah karbon dioksida. Nah, proses pengembusan udara ini yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Kemudian melalui saluran pernapasan berarti ke tenggorokan, kemudian lalu ke hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Ya, jadi makanya pada saat kita menghirup oksigen, sedangkan yang kita keluarkan lagi adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, makanya tuh kalau kita misalnya di depan kaca kita bernapas ya, nah kelihatan di sana ada kaca itu kayak ada debunya. Dan kalau kita ini ada airnya ya, nah itu adalah
proses dari pembuangan udara dari sistem pernapasan kita. Ya, kemudian pernapasan pada manusia ini juga ada dua. Yang pertama namanya pernapasan dada. Nah, pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk. Nah, yang kedua pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Selanjutnya, pernapasan dada dan pernapasan perut ini terjadi secara bersamaan. Jadi pernapasan kita ada dua, ingat ya. Ada dua pernapasan, namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, sampai di sini anak-anak ibu paham ya? Insya Allah paham. Nah, itulah proses pernapasan hewan dan manusia. Nah, boleh harap anak-anak ibu lebih memahami materi ya. Boleh ucapkan terima kasih. Kemudian supaya anak-anak ibu lebih memahami materi ini, kita ada latihan ya. Latihan soal di buku pendamping IPA ya. Buku pendamping IPA halaman 31, hanya bagian A saja. Ya, supaya materi tadi lebih dipahami ya Nak ya. Oke, boleh diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.